Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata billah. Amma ba'd, pada segenap teman-teman mata kuliah Tasy Mushaf dan Rasmusman yang kami banggakan. Tapi saya alhamdulillah sudah mendapat jawaban dari teman-teman di grup, yakni ternyata teman-teman sebagian sudah pernah baca buku Tasy Mushaf ini. Kalau ketika kami kuliah, yakni dulu saya semester 7 kalau tidak salah, dalam kuliah Rasmusman dan Tasy Mushaf, yang mengajar ialah Bu Dr. Haja Nur Rahmudah selaku penulis buku. Dan dalam mata kuliah Tasy Mushaf ini ada hal teknis yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke ruang lingkup penulisan Tasy Mushaf. Hal teknisnya apa? Hal teknisnya yakni diantaranya dalam perkuliahan ini kita sekarang secara perkuliahan masuk hanya sampai 16 tatap muka. 16 tatap muka nanti perkuliahan ini, dan terakhir ialah UAS. Untuk UAS nanti di Tasy Mushaf ini harapan kami ialah teman-teman bisa mentashih, mencari kitab kuning yang tidak menggunakan komputer, atau mencari di juz amma yang belum ada tanda tasihnya, atau mencari yasin yang tidak ada tanda tasihnya. Dan ini satu kelas beda-beda semua. Beda-beda bagaimana? Contoh kalau surat yasin, nanti ayat 1 sampai ayat 83. Kalau juz amma nanti setidaknya yakni sekitar seperempat juz atau setengah juz. Surat contoh mulai surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Nanti kalau kitab, contoh kalau kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran, itu diambil beberapa bab. Jadi carinya agak banyak, dan itu kita langsung praktek. Praktek apa? Praktek tentang keilmuan kita. Sebagaimana kita, visi misi kita yakni unggul, menjadi PTKN yang unggul dalam ilmu Islam terapan. Jadi kita ilmu yang kita dapat langsung kita terapkan. Kalau kemarin Rasmusmani kita praktek 1 halaman, itu agak mungkin mudah, sehingga nanti kemungkinan di pertemuan terakhir, yakni pertemuan ke-15 atau ke-14 nanti, atau setidaknya pertemuan ke-15 kita libur 1 pekan, itu kita gunakan sekedar untuk store data jika ada yang sudah. Jika yang belum, maka bisa untuk sesi tanya jawab saja seputar penugasan. Kalau seandainya memungkinkan nanti pertemuan 14-15 libur, tapi itu kami berikan waktu longgar 1 pekan, 2 pekan. Nanti lihat kita waktunya, saya belum lihat kalender apakah ada tanggal merah atau enggak dalam hari Kamis ke depan, sehingga kita nanti prakteknya itu langsung. Kalau nanti ada waktu libur, otomatis pekan ke depan presentasinya ini 2 makalah, sehingga kita nanti banyak ke prakteknya. Kembali lagi ke tema yang Tasy Mushaf. Kalau orang belajar itu biasanya pemikirannya kalau sekarang pragmatis. Saya belajar ilmu hadis untuk apa? Saya belajar ilmu PAI untuk apa? Kalau orang PAI tarbiyah, saya pengen jadi guru PAI. Kalau orang ingin belajar ilmu tafsir, itu jadi apa? Di antara salah satu sekian tujuan atau lowongan pekerjaan bagi para pengaji tafsir, yakni ialah di Tasy Mushaf, atau kalau sekarang ya dalam quality control. Jadi kami, sangkatan saya itu ada sebagian teman-teman kami yang sekarang sudah ikut menjadi quality control ataupun jadi penulis kitab, baik di Kudus sendiri ataupun di luar Kudus. Jadi kalau kita tema hari ini adalah ruang lingkup dan tujuan Tasy Mushaf, ruang lingkupnya apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Khililina dan Mbak Syarifah, yakni Mbak Hasanah dan Mbak Syarifah, terkait bagaimana sejarah penulisan Al-Quran. Tadi bagaimana penulisan Al-Quran di Indonesia, bagaimana pentasihan. Kalau kita orientasinya ke depan ialah
menjadi peneliti Al-Quran, maka dalam peneliti Al-Quran itu atau kita menjadi masuk ke lajnah tasih itu sangat memungkinkan. Karena apa? Orang-orang yang berada di lajnah tasih itu sebagian orang-orang dari jurusan tafsir hadis. Saya punya beberapa teman yang di sana, ya, ada Pak Saifuddin, lalu ada Pak Aziz, lalu ada Mas Bagus, dan kebetulan untuk ketua lajnah tasih Musab pusat LPMQ pusat nasional, yakni Dr. Haji Mukhlis Hanafi, kami alhamdulillah beberapa kali pernah bertemu beliau, makan bareng sama beliau, ngobrol santai sama beliau, dan rapat bareng di Jakarta juga pernah, karena kebetulan kami pernah mengadakan kerjasama 2 kali kerjasama, beliau ke Kudus dan kebetulan kami sebagai OC-nya, sebagai pelaksana kegiatannya. Jadi di Kudus ini sudah pernah ada kerjasama dengan LPMQ pusat 2. Kebetulan kami kerjasamanya ikut menjadi aktif. Yang pertama yakni pada tahun 2014 kalau tidak salah atau 15 dari LPMQ pusat Jakarta mengadakan tentang penulis percetakan penerbitan Al-Quran. Itu diadakan di Kudus dan kebetulan kami ketika itu sebagai ketua pelaksana. Sehingga kepada Dr. Haji Mukhlis Hanafi, ketua LPMQ pusat, Dr. Haji Asnakho, alhamdulillah pernah berapa kali komunikasi intens. Lalu yang kedua dari LPMQ pusat pernah mengadakan kegiatan yakni acara kemarin di Kudus, yakni bekerja sama dengan Kudusiyah. Kebetulan kami ikut rapat juga baik di Kudus maupun ikut di TMI Jakarta. Jadi kantor pusat LPMQ Jakarta itu berada di TMII di Baitul Quran. Kami juga ikut rapat bareng, ketemu Profesor Abdurrahman Asud selaku Kapus Litbangnya, dan banyak hal yang belajar dari sana. Sehingga teman-teman kalau ingin masuk ke setelah lulus S1, S2 nanti ingin aktif di Lajnah Tasih Pusat, nanti ada lowongan pekerjaannya, bisa ikut seleksinya. Dan jika teman-teman berkompeten dalam tasih mushaf, tentunya ya ada syaratnya, di antara ini hafal Quran. Itu salah satu syarat yang diharapkan, itu kesempatan terbuka bagi teman-teman walaupun ada di IAIN Kudus ini. Lalu yang selanjutnya yakni terkait Al-Quran, ruang lingkup dan tasih mushaf, yakni diantaranya kalau kita perhatikan di makalah tadi ada 3 mushaf yang menjadi standar oleh nasional, yakni satu mushaf Rasm Utsmani, yang kedua ya mushaf Bahriyah, yang ketiga mushaf Braille. Yang Utsmani itu yang biasa berada di kita, adalah tanda tasihnya. Yang kedua ini yang ini Quran Menara atau Bahriyah itu yang sekarang masih memproduksi aktif, itu ada di percetakan Menara, dan itu biasanya digunakan untuk menghafal. Dan saya pun dulu pernah main ke Makassar, Quran itu yang dipakai, kemarin pernah saya jelaskan. Dan ketiga Quran Braille. Di sini kita ruang lingkupnya tasih mushaf ini sebagai penambahan dari mata kuliah ini. Nah, ini teman-teman mulai hari ini kalau bisa seandainya menemukan sebuah kitab ataupun Yasin ataupun Juz Amma, Malaysia sekarang carilah buku-bukunya terlebih dahulu. Nanti kalau ada kelihatannya kurang tepat, digarisi, mulailah geli, mulailah aktif, mulailah peka dengan tulisan-tulisan Al-Quran yang kurang sesuai. Karena itu nanti selain untuk tugas kuliah di UAS, teman-teman juga bisa lebih aktif dekat bercengkrama dengan Al-Quran. Demikian teman dari kami. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan diskusi.